Saat ini kita kedatangan lagi sebuah laptop dengan kondisi ini keyboardnya macet. Nah, kita akan tes menggunakan notepad. Kita akan buka notepadnya dan ini sudah terbuka. Kita akan tes dan tidak ada satupun dari tombol keyboard ini yang berfungsi gitu. Sekalipun ada, dia langsung error gitu, atau langsung ke mode simpan, atau ke eh, terbuka ke jendela yang lain gitu. Kita akan tes juga menggunakan on screen keyboard gitu, apakah masih bisa atau sama saja. Kita akan buka dulu on screen keyboardnya, dan ini sudah terbuka. Kita akan tes. Nah, dan ternyata sama saja. Ini menggunakan on screen keyboard juga sama-sama tidak berfungsi gitu. Dan sekalipun ada yang fungsi, ini error gitu, jadi bukan kepada fungsinya. Nah, jadi kurang lebih laptop ini seperti itu. Jadi macet di bagian keyboard. Jadi baik menggunakan keyboard yang bawaan laptopnya ataupun menggunakan on screen keyboard juga, ini sama-sama tidak berfungsi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Langsung kita akan eksekusi. Kita akan matikan laptopnya terlebih dahulu. Kita akan tutup dan bongkar dulu laptopnya. Kita buka bautnya satu persatu. Bautnya sudah beres, tinggal kita buka bagian casingnya dan kita kendorin dulu ini supaya tidak terlalu rapat, karena ini masih segel gitu kondisi laptopnya, belum pernah dibongkar. Nah, kita buka dari bagian sini, dan ini sudah bisa kita buka. Kita nyalakan terlebih dahulu karena ini tombol powernya menyatu dengan keyboardnya, dan nanti akan kita cabut gitu bagian fleksibel yang menuju keyboardnya untuk memastikan apakah memang keyboardnya yang bermasalah, short di bagian keyboard atau short di bagian yang lain gitu. Karena saya sudah pernah beberapa kali ini kasus seperti ini, tidak mesti rusak di bagian keyboardnya gitu atau short di bagian keyboardnya, karena bisa saja gitu short di bagian RAM juga, kadang seperti ini gitu. Kita akan cabut bagian fleksibel keyboardnya, dan kita akan tes lagi menggunakan on screen keyboard gitu, apakah dengan kita cabut bagian fleksibelnya ini bisa normal. Kita akan buka lagi on screen keyboardnya dan juga notepad untuk mengetes bagian on screen keyboard. Kita akan tes, dan ternyata ini setelah fleksibel yang menuju ke keyboardnya kita cabut, ini bagian on screen keyboardnya bisa berfungsi gitu, dan ini hampir semua berjalan dengan normal gitu bagian on screen keyboardnya. Nah, jadi sudah dipastikan ini bagian keyboardnya yang bermasalah gitu. Jadi kita akan ganti bagian keyboardnya. Kita angkat dan cabut bagian fleksibelnya. Ini bagian fleksibel ke touchpad, dan ini fleksibel ke keyboard, kita cabut. Ini dia bagian keyboardnya. Ini keyboard yang tanam gitu, jadi yang langsung nempel ke bagian casing. Jadi ke bagian casingnya ini sudah dipantek dengan plastik. Nah, kita akan bongkar bagian keyboardnya supaya kita tidak ganti keseluruhan dari keyboardnya gitu, karena harganya lumayan cukup jauh berbeda gitu antara yang keyboard yang misah sama keyboard yang menyatu sama casing gitu, jadi jauh lebih mahal. Makanya kita akan akalin, kita ganti keyboardnya saja. Nah, kita akan buka fleksibel touchpadnya terlebih dahulu gitu, supaya gampang nanti dalam pencabutan keyboardnya. Buka juga bagian aluminium foil ini. Untuk pembongkarannya kita mulai dari sini. Kita gunakan pencongkil dan juga solder. Kita panasin bagian pantekannya
menggunakan solder sambil kita angkat. Nah, jadi seperti ini. Nah, plastiknya kita kumpulin di tengah buat nanti pas kita masang, jadi tinggal nambahin sedikit gitu bagian pantekannya. Nah, kita panasin seperti ini sampai ininya bisa diangkat. Dan proses ini saya percepat dan juga potong karena prosesnya lumayan cukup lama. Lakukan hal yang sama juga ketika kita pencopotan keyboardnya gitu, sama seperti tadi kita mencopot bagian plat pengganjal keyboardnya. Nah, ini juga sama, lakukannya seperti itu gitu. Pencopotan keyboard ini lumayan butuh waktu lama dan kesabaran gitu. Dan ini bagian pantek bagian tengahnya juga kita harus hati-hati supaya bagian casingnya tidak patah. Nah, lakukan dengan hati-hati, ngangkatnya jangan terlalu kasar gitu, jadi sedikit-sedikit aja. Yang penting satu persatu ini akan copot. Alhamdulillah keyboardnya sudah copot, dan di bagian casingnya juga ini aman, tidak ada yang patah gitu bagian pengganjal sampingnya. Dan ini juga untuk nanti pemasangan ini masih ada plastik yang nantinya masuk ke bagian keyboard yang baru. Nah, ini aman, jadi kita tinggal siapkan keyboard yang baru, dan ini keyboard sebagai penggantinya. Dan buat teman-teman jika mau ganti keyboard ini pastikan keyboard yang akan kita pasangkan itu sama dengan bawaannya gitu. Dan ini kita akan samakan, ini bawaannya dan ini yang baru. Nah, kita samakan bagian fleksibelnya ini sama gitu, jadi di bagian kanan fleksibelnya. Nah, buat teman-teman juga ini jangan sampai salah gitu, nanti kalau pas mau ganti keyboard harus yang satu tipe atau tipenya sama. Sebelum kita pasang ke bagian casingnya, kita akan tes terlebih dahulu karena ini untuk pemasangannya juga lumayan cukup lama nanti gitu. Kalau misalkan jong ini kita udah kerja capek-capek keyboardnya nggak fungsi gitu, makanya kita akan tes. Kita akan masukin dulu sebelum dipasang ke casingnya. Kita letakkan saja di atas ini dan kita masukin fleksibelnya, lalu kita akan nyalakan lagi. Karena touchpadnya belum dipasang, jadi saya menggunakan mouse bluetooth terlebih dahulu untuk kursornya. Kita colokkan terlebih dahulu. Lanjut kita buka browser dan pastikan terkoneksi ke internet atau terhubung ke wifi. Kita ketikkan keyboard test di browsernya, lalu enter, dan akan terbuka. Kita klik aja yang paling atas sampai halamannya terbuka, scroll aja sampai keyboardnya terasa pas. Kita tes satu persatu sampai semuanya berfungsi dengan baik gitu. Kalau ada salah satu yang tidak berfungsi jangan dipasang gitu, karena ini punya orang, kita retur saja barangnya. Dan alhamdulillah ini saya tes ternyata berfungsi semua. Dan lanjut kita akan pasang. Kita matikan lagi laptopnya dan cabut lagi bagian fleksibelnya. Lanjut ke pemasangan keyboardnya. Paskan dan sambil ditekan-tekan gitu supaya masuk ke lubang-lubang yang ada di keyboardnya. Jika terasa sudah pas, lanjut ke tahap penyolderan. Untuk hasil maksimal di sini saya menggunakan plastik tali ripet untuk panteknya.
Jadi tidak menggunakan lem lilin atau lem-lem sejenisnya. Karena ini sistem solder, jadi menggunakan plastik lagi bahannya gitu. Jadi supaya kuat dan permanen gitu, tidak seperti menggunakan lem lilin atau lem-lem sejenisnya. Nah, kita akan dahulukan pasang plat ini dulu karena ini tadi keyboardnya sudah nempel, dan kita pasang platnya terlebih dahulu. Untuk penyolderan, lakukan penyolderan seperti pada umumnya. Nah, kita solder, berikan plastik pipet dan kita tekan. Nah, selagi panas kita tekan supaya plastiknya melebar gitu. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya penekanan menggunakan pencungkil dan hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi sama dengan pantek bawaannya, ini akan kuat dan permanen. Lakukan pada semua titik dengan kita menyolder, menambahkan plastiknya, dan menekan selagi panas gitu. Ini butuh waktu lumayan lama gitu, dan saya akan percepat lagi videonya. Dan cara seperti ini bisa diterapkan pada semua merek laptop dan semua tipe yang memiliki keyboard tanam atau keyboard yang menyatu dengan casingnya seperti ini gitu. Nah, berbeda dengan keyboard yang tidak menyatu, itu akan lebih mudah gitu karena tinggal kita cabut dari atas dan pasang juga sudah beres gitu. Kita lihat dulu apakah sudah rata atau belum bagian tombolnya. Nah, kalau belum rata, kita bantu tekan-tekan sambil kita solder lagi. Alhamdulillah pemasangannya sudah selesai, kita coba, dan alhamdulillah keyboardnya empuk. Kita tinggal pasangkan bagian fleksibelnya. Ini fleksibel touchpadnya, dan ini ada tulisan TP sama MB itu, jadi jangan sampai terbalik. Nah, yang MB itu yang ke motherboard dan yang TP-nya yang ke touchpadnya. Nah, kita masukkan TP ke sini dan lanjut kita pasangkan ke laptopnya lagi. Kita pasangkan kembali fleksibel ke keyboardnya dan ke touchpadnya. Nah, kita tutup lagi, lalu kita rapatkan kembali bagian ujung-ujungnya, dan tinggal kita baut kembali. Kita baut lagi satu persatu, dan kebetulan ini ukuran bautnya sama gitu, jadi tidak akan tertukar. Dan ini saya terapkan di laptop Asus tipe X441M, sama juga dengan X441, X441S, X441UA, dan banyak lagi persamaannya. Silahkan disesuaikan saja dengan tipe laptopnya dan juga tipe keyboardnya, persamaannya dengan apa gitu. Nah, kalau beda tipe, kalau misalkan keyboardnya yang menyatu dengan casingnya atau keyboard tanam, nah kurang lebih caranya sama gitu ya, tinggal nanti disesuaikan saja tipe keyboardnya berapa gitu. Nah, terus bagaimana dengan keyboard yang tidak tanam gitu? Itu akan lebih mudah sebenarnya, karena kita tidak perlu membongkar dan tidak perlu mengerjakan seperti yang tadi saya kerjakan gitu. Jadi tinggal kita congkel bagian atas dan tidak perlu membongkar bagian bawahnya juga gitu. Alhamdulillah ini sudah selesai dan normal. Semoga video ini jadi referensi. Terima kasih.